Tanya Tuan Presiden sebab dapat orang bilang berjalan lancar dengan baik dengan pasukan Kota Marudu. Walaupun dapat nomor 4, tapi ada 7 pemain yang orang bilang dapat diserap ke peringkat negeri. Apa pendapat Tuan tentang nomor 4 tapi dapat 7 pemain? Saya pikir rahasianya di sana oleh karena satu, kita mempunyai minat yang cukup mendalam di kalangan belia di Kota Marudu ini dalam sukan bola sepak. Sehingga kalau kita lihat atas kertas, ramai ibu bapa telah memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama superstar di dalam bola sepak. Jadi saya pikir itu oleh karena minat yang mendalam. Kalau tidak ada minat, tidak akan diberilah nama sedemikian seperti nama Ronaldinho begitu. Jadi dalam tempoh masa 2 minggu itu sebenarnya kita telah mencoba dengan sebaik mungkin untuk membuat scouting, pemilihan pemain, pemain yang melalui pemilihan dan juga pemain yang kita tahu baik. Jadi dalam kita membentuk 25 pemain itu, kita tahu ada di kalangan mereka itu yang mempunyai kebolehan pada saya luar biasa. Luar biasa maksud saya adalah di luar daripada standar kebiasaan pemain yang ada. Jadi atas sebab itu, apabila kita bertemu dengan pasukan terkuat, kita boleh katakan demikian, terkuat, oleh karena Kota Belud itu adalah pasukan juara, kita telah mengalahkan mereka. Dan saya sangat gembira dengan corak permainan itu sebab kita telah mendahului 2-0 sebenarnya. Tetapi oleh karena faktor kecederaan pemain yang kita sifatkan sebagai yang ada sedikit luar biasa ini, jadi membolehkan lawan kita Kota Belud merapatkan kedudukan 2-1. Bagaimanapun kita telah berjaya mengekalkan kedudukan itu dan kita mendapat 3 mata. Saya pikir itu adalah kejayaan yang paling manis lah sepanjang kita menyertai pertandingan. Oke Tuan, Tuan mau bagi sikit-sikit kepada 7 orang ni, orang bilang nasihat kepada 7 orang ni lah. Nasihat saya, bola sepak ni dia kena konsisten. Bagaimana kita beli konsisten, kita perlu ada disiplin yang tinggi. Kita kena jaga pemakanan, kita perlu tingkatkan pengetahuan, kita perlu kawal emosi. Nah, kebanyakan pemain saya tengok, saya pernah membawa pasukan KDM Kota Marudu. Salah satu kekalahannya yang kita lihat, apabila gagal salah seorang pemain mengawal emosi, itulah yang telah menyebabkan rentak terganggu. Jadi saya pikir pemain perlu ada mental yang kuat. Oleh karena saya pikir lawan sentiasa menggunakan ruang ini sebagai ruang untuk melemahkan pasukan, walau apapun peringkat. Itu yang saya lihat lah. Alright, okey Tuan. Mau tanya tentang Safa Kota Marudu sendirilah. Di mana hala tuju Safa Kota Marudu atau macam mana perancangan masa-masa akan datang? Sebab buat masa ini kita dapat nampak dan sebelum-sebelum ini juga banyak perancangan yang dibuat oleh Tuan Presiden. Dan kita tahu bakat kita banyak sangat di Kota Marudu ini. Apa Tuan rasa dalam beberapa tahun ini, yang kalau Tuan masih lagi memegang jawatan Presiden Safa Kota Marudu ini, apa rasanya Tuan akan cuba laksanakan? Terutama bakat akar umbi. Sebenarnya kita lebih fokus ataupun minat kita, saya pikir kita lebih Safa Kota Marudu ini lebih kepada pembangunan sukan. Di awalnya kita usahakan semasa kerajaan yang lepas untuk membina kita punya sukan padang bola sepak di Tandek. Tetapi oleh karena nasib masa itu dunia telah dilanda pandemik, menyebabkan kita tidak dapat mulakan apa yang telah kita rancang. Sebenarnya kita mahu gunakan padang itu untuk kejuru latihan. Oleh karena kelebihan kita di Kota Marudu, kita mempunyai kita mempunyai juru latih kelas E, kita mempunyai juru latih kelas B, kelas C, dan kelas seterusnya. Semua kita ada. Jadi ini sebenarnya kelebihan yang kita ada. Kita mempunyai pengetahuan khusus untuk membangunkan anak muda kita di sini, bakat-bakat yang ada. Kita menyuburkan minat mereka, karena kita tahu kita sudah ada idol di Kota Marudu ini. Kita sudah ada Ra Wilson, kita ada Arius yang sudah bermain di peringkat kebangsaan dan juga mewakili negeri. Jadi saya pikir inilah satu orang bilang idola yang baik kepada kita di sini. Betul-betul. Okey. Beberapa soalan lagi Tuan. Tuan bagi 100 kepada pemain, betul Tuan?
Jadi ini insentif yang kira agak besar juga sebenarnya kepada murid-murid, kepada budak-budak players kita under 18 ni. Apa your thought tentang inilah? Pada saya sebenarnya berpuas hati. Aha. Saya berpuas hati dari segi disiplin mereka, dari segi persembahan mereka. Cuma dalam dunia kita kena orang bilang realistik terhadap kekangan tertentu. Ada kalanya itulah limit yang telah kita dapat. Kita kena terima. Tetapi kita harus positif. Kita kalah tetapi kita sebenarnya masih berjaya. Nah, kita kalah dari segi permainan, tetapi kita telah berjaya menunjukkan permainan yang baik dalam permainan yang saya pikir permainan yang penting, khususnya lawan Kota Blut. Mungkin atas faktor itu pihak kejuru latihan di peringkat lebih tinggi telah melihat beberapa kualiti yang ada pada pemain kita sehingga membolehkan 7 daripada pemain ini telah dipilih. Jadi saya merasa ini sebagai suatu kejayaan yang besar. Karena ini adalah peringkat zone. Kalau mereka terpilih untuk peringkat yang lebih tinggi, satu kejayaan yang cukup besar, cukup manis. Dan saya pikir ianya harus disertai dengan ganjaran lah. Walaupun 100 itu tidaklah saya pikir seberapa, tetapi atas kemampuan keuangan yang ada itu saja yang mampu kita bagi. Bagus betul sebenarnya. Tanya atas sebab itu. Soalan mungkin agak sensitif sedikit. Apakah politik ini memainkan peranan ataupun bagi impact kepada Safa Kota Marudu secara general? Sebab saya tengok kalau itu betul tuan dalam kalau daripada kerajaan lama dan sekarang ini, tapi masih lagi membimbing, kira masih menerajui dengan cukup bagus juga kita punya under 18 Kota Marudu baru-baru ini. Adakah tuan rasa secara general lah, bukan di sini saja, politik ini memainkan peranan dalam pembangunan bola sepak Kota Marudu? Sebenarnya bagi saya satu, kita kena ada orang yang betul-betul minat dalam bola sepak, dalam sukan. Sebab orang bilang di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi memang tidak dinafikan kita perlukan keuangan. Tetapi saya pujilah di Kota Marudu nih, bila kita berbincang, kemudian Coach Dennis selaku Setiausaha Agung Safa Kota Marudu mencadangkan kita minta derma lah kepada semua, karena bola sepak ini bukan badan politik. Saya bilang boleh, kita minta saja semua bagi ruang, mungkin mereka mau menyumbang. Jadi saya sangat berbesar hati ingin mengucapkan terima kasih lah terbuka kepada YB Wetrom karena telah menyumbang, juga kepada YB Hendros juga telah menyumbang. Dan ini telah sebenarnya memberi suntikan semangat bahwa Kota Marudu ini kita mempunyai satu minda yang baik untuk membangunkan sukan bola sepak. Tetapi itulah berita yang kita dengar ini sejak semalam. Selaku warga Kota Marudu, saya ingin rasa terpanggil lah untuk kita ingin menzahirkan perasaan sedih lah dan kesal, oleh karena sekiranya benarlah pemain kesayangan kita ini, idol bola sepak kita, ikon bola sepak kita di Kota Marudu ini, Ra Wilson, digantung oleh karena telah menyuarakan mengenai gaji. Saya pikir kita menyerulah, kita merayu kepada pihak Safa supaya mempertimbangkanlah, oleh karena gaji ini adalah nafkah untuk istri, anak-anak. Dia pun ada istri, dia pun ada anak. Jadi kita tidak tahu apa tanggungan yang ada. Mungkin dia kena menanggung kedua ibu bapak lagi, mungkin kena menanggung sanak saudara, sebab dialah satu-satunya yang berjaya di kalangan ahli keluarga. Jadi itulah, kita amat bersedih dan kita merayu kepada Safa pusat supaya mempertimbangkanlah apa juga tindakan itu, supaya ianya dapat diperhalusi lagi lah. Terakhir tuan, harapan tuan kepada masa depan bola sepak Kota Marudu? Di jangka masa panjang ini kita mahu Kota Marudu mempunyai akademi bola sepak sendiri. Oleh karena kita melihat bola sepak adalah sukan nomor 1 di Kota Marudu. Kalau saya melihatlah melalui mata kasar saya, selain daripada badminton dan beberapa sukan lain. Jadi minat itu sudah ada, ianya hanya perlu dibimbing, dan mudah-mudahan satu hari nanti kita mampu melahirkan pemain yang boleh kita ketengahkan bukan saja di peringkat negeri tetapi di peringkat kebangsaan ataupun peringkat yang lebih tinggi lagi. Mana tahu ada boleh main Liverpool kan? Terima kasih tuan. Oke, sama-sama.